Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan minggu ini, mata kuliah THI akan membahas mengenai perspektif neorealism. Perspektif ini muncul sebagai challenger atau penantang asumsi-asumsi utama dalam realisme klasik yang telah dijelaskan pada perkuliahan minggu lalu. Ada beberapa poin utama yang akan dijelaskan mengenai perspektif neorealism. Pertama, neorealism merefleksikan adanya keinginan dari para scholar untuk menjadikan perspektif realism sebagai perspektif yang lebih saintifik. Yang dimaksud saintifik di sini adalah bersifat objektif, universal, dan bisa diukur. Nah, pendekatan historis dan pendekatan psikologi yang digunakan oleh perspektif realisme klasik dahulunya akan dikurangi penggunaannya karena dianggap akan mengurangi keilmiahan dari perspektif realism. Kenneth Walsh sebagai salah satu scholar ataupun studi dengan perspektif neorealism beranggapan bahwa para penteori realisme klasik cenderung bersifat reduksionis. Yang dimaksud reduksionis di sini adalah para pemikir realisme klasik mencoba untuk menjelaskan fenomena internasional dengan menggunakan kacamata atau penjelasan yang cenderung bersifat mikro atau levelnya domestik gitu. Nah, hal ini dianggap mereduksi level dari fenomena tersebut sehingga penjelasannya cenderung simplifikasi dan kurang ilmiah. Pada hakikatnya, Kenneth Walsh tidak menolak asumsi tentang human nature manusia, namun menurut dia konsep human nature itu hanya berlaku pada level individu dan tidak bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang berada dalam sistem internasional. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dari tulisannya Kenneth Walsh yang berjudul Man, the State, and War pada tahun 1959. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada 3 image dalam sistem internasional. Ada individu, ada level domestik yaitu state, dan ada international level. Sehingga hal ini tidak bisa disimplifikasi begitu saja menurut Kenneth Walsh. Saat perspektif realisme klasik meyakini keadaan internasional yang konfliktual merupakan akibat dari ketidaksempurnaan human nature, hal ini berbeda dengan pandangan neorealism. Pandangan neorealism meyakini bahwa permasalahan atau konflik yang terjadi dalam level internasional itu disebabkan oleh adanya sistem internasional yang anarki. Nah, sistem ini akhirnya memaksa negara untuk bertindak dengan cara yang self-interest, terlepas dari apapun ideologi mereka dan terlepas dari nilai-nilai apa yang mereka yakini. Sehingga asumsi utama dari neorealism adalah international system shape state. Jadi sistem internasional itulah yang membentuk negara. Logika ini sebenarnya diilhami dari cara berpikir tentang pasar. Nah, sistem pasar meyakini bahwa sistem pasarlah yang mempengaruhi tindakan-tindakan dari para pengusaha atau perusahaan. Nah, begitu juga dengan permasalahan di politik internasional, di mana sistem internasional lah yang mempengaruhi behavior dari negara-negara yang ada dalam sistem tersebut. Nah, sebagaimana halnya dalam pasar, sistem internasional juga memiliki titik equilibrium atau titik keseimbangan. Menurut Kenneth Walsh, the most stable equilibrium adalah ketika hanya ada 2 aktor utama yang berperan atau yang memegang kekuasaan. Nah, bukti konkret dari equilibrium menurut Kenneth Walsh ini bisa dilihat pada masa Perang Dingin, di mana yang memegang kekuatan dunia ini hanyalah 2 negara, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Oke, poin penting lainnya berbeda dengan perspektif realisme klasik yang meyakini state sebagai unit analisis utama atau aktor utama dalam perpolitikan internasional. Dalam neorealism diperbolehkan adanya agensi-agensi lain dalam perpolitikan internasional.
Poin selanjutnya yaitu mengenai definisi power yang berbeda antara Hans Morgenthau dengan pemikiran dari Kenneth Walsh. Nah, menurut Hans Morgenthau yang dimaksud power adalah anything that establish and maintain the power of man over man. Nah, hal ini bisa jadi power itu sesuatu yang material dan bisa juga sesuatu yang immaterial seperti quality of governance. Sedangkan menurut Kenneth Walsh yang dimaksud dengan power itu adalah sesuatu yang fokus ke material seperti populasi, teritorial, resource, ekonomi, dan militer. Di samping mengkritisi realisme klasik, neorealism juga mengkritisi neoliberal institutionalism. Dalam pandangannya, perbedaan signifikan antara kedua perspektif ini adalah adanya konsep zero sum dengan relative gain dengan absolute gain. Dalam neorealism yang hubungan antar negara itu bersifat relative gain. Ketika negara itu untung, maka negara lainnya rugi. Ketika negara yang A rugi, maka negara yang B akan untung. Nah, hal ini tidak sama dengan yang diyakini oleh para neoliberal institutionalism yang meyakini adanya absolute gain, di mana win-win solution 50/50. Akan ada kerjasama internasional yang terjalin melalui sebuah organisasi internasional atau institusi internasional. Nah, menurut neorealism, walaupun keberadaan institusi internasional tersebut tetap ada, namun dalam struktur institusi tersebut akan ada aktor-aktor yang berperan untuk menguasai atau menggunakan institusi tersebut untuk meraih kepentingan nasional dari negara mereka, sehingga yang dimaksud dengan win-win solution atau yang absolute gain menurut liberal itu, neoliberal institutionalism itu menurut Kenneth Walsh tidak akan bisa terjadi. Dalam perkembangannya, neorealism ini terbagi atas dua varian, dua cabang. Yang pertama yaitu defensive realism dan yang kedua yaitu offensive realism. Nah, defensive realism ini tokoh pemikirnya adalah Kenneth Walsh yang meyakini bahwa keamanan atau security membuat negara bertindak dengan cara yang defensif, yaitu hanya berfokus pada mempertahankan dirinya. Nah, negara akan cenderung bertindak untuk mempertahankan status quo power gitu. Hal ini bisa dilihat jelas dalam fenomena perang dingin, di mana masing-masing negara mencoba untuk saling mempertahankan diri dan bertindak secara defensif satu sama lain, mempertahankan status quo. Nah, hal ini berbeda dengan yang diyakini oleh offensive realism yang digagas oleh John Mearsheimer yang meyakini bahwa state adalah aktor yang power maximizer yang akan selalu berusaha memaksimalkan power mereka, dan dia menolak ide dari Kenneth Walsh mengenai status quo power. Menurut dia, negara akan cenderung untuk memaksimalkan power mereka sehingga bertindak secara ofensif. Nah, untuk kedua varian neorealism ini akan dijelaskan lebih lanjut di perkuliahan minggu depan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.